sangat seru gitu ya Bapak Ibu ya, yaitu mengenai pemanfaatan artificial intelligence khususnya di bidang keamanan digital. Nah, hari ini kita akan coba ngulik terkait dengan topik ini supaya nantinya kita bisa dapat gambaran secara bersama-sama dan paham sampai sejauh mana sih artificial intelligence ini bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam keamanan digital kita. Nah, seru banget kan? Topik kita hari ini semoga pada semangat ya buat dengerinnya. Nah, seri session hari ini akan dipandu oleh saya, Bintang Felinia, dan juga ada hal yang menarik nih pada sharing session hari ini, yaitu akan membahas yaitu terkait dengan sertifikat. Jadi sharing session hari ini akan ada sertifikatnya Bapak Ibu, dan untuk mendapatkan sertifikatnya akan ada rules-nya gitu ya, dan berbeda dari sharing session sebelumnya. Jadi pantengin terus rules-nya, yaitu yang pertama, Guardians wajib buat pantengin sharing session hari ini. Nah, untuk form presensinya akan disampaikan di tengah acara. Ini masih sama ya dengan sharing session sebelum-sebelumnya. Namun, untuk membuka form presensinya, para Guardians harus menebak secret key yang akan disampaikan pada acara ini. Nah, jadi buat yang mau dapat form presensinya harus pantengin terus nih sharing session hari ini karena akan ada secret key yang akan disampaikan oleh admin gitu. Nah, secret key-nya nantinya akan disebutkan atau ditampilkan pada acara sharing session hari ini. Setelah menebak secret key yang diberikan, para Guardians bisa memasukkan secret key tersebut pada form presensi. Nah, udah pada tahu kan semuanya rules-nya? Jadi jangan lupa ya buat pantengin terus dan juga menemukan secret key-nya. Baiklah para Guardians, hari ini kita akan mengulik seperti yang tadi disampaikan terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence di bidang keamanan digital dengan narasumber kita yang keren pada pagi hari ini, yaitu Mas Gede Surya Sasmita, pegawai dari KPPN Denpasar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Nah, buat sekelas info nih, para Guardians. Jadi Mas Gede Surya ini adalah penemu flex pertama dari kegiatan Capture the Flag kita yang diselenggarakan oleh MobCG, cari flagnya di Brankas. Yang di-share Capture the Flag tersebut oleh Mimin MobCG di grup WA komunitas MobCG. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang familiar terkait dengan CTF atau Capture the Flag, atau mungkin ada beberapa yang belum familiar terkait dengan Capture the Flag. Jadi tenang aja, saya akan kasih tahu sedikit terkait dengan Capture the Flag. Jadi CTF itu adalah salah satu cara seru atau bahkan yang paling populer untuk belajar terkait dengan cyber security dengan cara gamifikasi. Jadi dalam CTF tersebut, peserta ditantang untuk menemukan bendera atau flag yang tersembunyi dari sebuah sistem komputer. Nah, sistem tersebut biasanya berupa string atau file yang mengandung informasi tertentu. Nah, hari ini Mas Surya juga akan ceritain nih terkait dengan hal tersebut. Nah, para Guardian udah pada semangat kan untuk dengerinnya? Tanpa berlama-lama, mari kita simak dan dengarkan materi dari Mas Surya terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence AI pada keamanan digital. Kepada Mas Surya, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Bintang atas pengantarnya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya pagi hari ini ya di sela-sela kesibukan untuk sama-sama belajar mengenai pemanfaatan AI di bidang keamanan digital. Sekalian juga di penyampaian kali ini saya akan mengemas bagaimana kemarin saya memecahkan capture the flag pada grup MovCG. Langsung saja saya coba share screen dulu. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Baik, untuk pemanfaatan AI di bidang keamanan digital, pertama itu kita lihat dulu definisinya ya Bapak Ibu. Kita dalam mengenal sesuatu, kita perlu tahu juga sesuatu itu apa, definisinya apa. Jadi AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan
menciptakan mesin atau sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia. Seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Nah, konsepnya ini pertama kali muncul pada tahun 1956, Pak Ibu. Dalam konferensi Dartmouth dicetuskan oleh John McCarthy. Awalnya AI itu cuma sederhana saja, semacam pola pikir if else, apa if then gitu. Jadi kalau seperti ini, maka bagaimana? Nah, itu biasanya dirangkaikan untuk memecahkan permasalahan sederhana. Nah, seiring berkembangnya mesin learning dan perkembangan komputasi, maka AI ini makin kompleks. Bahkan sekarang sudah banyak hadir ya di tengah-tengah kita, mulai dari fitur ChatGPT untuk apa namanya kita mencari jawaban atau mencari tahu tentang informasi apapun. Bahkan sampai sekarang ada mobil yang dikendalikan oleh AI, jadi bisa berjalan sendiri seperti itu, nirawak. Nah, ini historinya seperti ini, Bapak Ibu, kira-kira gambaran besarnya itu dimulai di tahun 1950, kemudian konferensi Dartmouth tadi itu dimulai di tahun 1955. Jadi oleh John McCarthy itu dicetuskan eh, istilah artificial intelligence. Nah, McCarthy ini di sini bersama Alan Turing, Alan Newell, Herbert Simon, dan Marvin Minsky itu dikatakan sebagai bapak pendiri AI. Kemudian di tahun 1974, semakin berkembangnya komputer, ya, jadi komputer itu semakin cepat, komputer itu juga semakin terjangkau harganya, tidak lagi apa namanya tidak lagi terlalu mahal meskipun buat kita mungkin masih mahal ya. Jadi AI pun berkembang makin cepat juga. Nah, di tahun 1980 itu semakin berkembang lagi dengan adanya pendanaan terkait algoritma yang akhirnya di tahun 2000 ke atas itu apa menjadi tahun atau menjadi dekade munculnya banyak artificial intelligence. Di tahun 2000 ini, tepatnya di akhir 99 itu dimulai dengan eh, ada AI yang bernama Kismet, Bapak Ibu. Kismet ini dibentuk oleh MIT, itu semacam robot, robot, robot apa ya, robot binatang lucu gitu, yang mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia dan menampilkan atau menyampaikan emosional. Seperti itu. Nah, AI yang kita kenal, di sini saya coba eh, contohkan beberapa saja. Pertama itu yang ya mungkin yang terkenal ya ada ChatGPT, itu dari OpenAI Collective. Kemudian ada Microsoft Copilot. Selanjutnya ini yang logo ikan paus ini adalah DeepSeek. Ini yang baru-baru ini lumayan terkenal ya Bapak Ibu karena dia mencetuskan fitur research-nya yang cukup bagus, DeepSeek R1. Kemudian ada generatif AI untuk text to image, Midjourney. Lalu ada juga yang dari Google Gemini yang dulunya dikenal dengan nama Bard. Ini beberapa AI yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya Bapak. Nah, selain itu masih banyak lagi AI yang lain seperti DALL-E, Sora, kemudian ada Lama, ada Fix Mixtral atau kalau nggak salah ya, banyak, masih banyak lagi. Namun beberapa yang terkenal saya ambil contoh di sini yang seperti tayang di tampilan kali ini. Lalu tipe AI itu apa aja sih Bapak Ibu? Berdasarkan informasi yang saya temukan, saya saya juga ketika mendapatkan penugasan kali ini, saya juga belajar sama-sama belajar Bapak Ibu, apa aja sih tipe-tipe AI itu. Nah, di sini saya temukan kira-kira ada 5 tipe AI. Yang pertama itu generatif AI. Ini tujuannya adalah untuk membuat konten baru. Jadi AI yang membantu kita untuk membuat konten baru.
Contohnya itu ChatGPT untuk konversasi ya, jadi komunikasi dua arah, chatting gitu. Kemudian ada Dolly. Dolly ini untuk text to image. Dolly ini sebenarnya bagian dari OpenAI juga, Bapak Ibu, sama dengan Sora. Kemudian ada Midjourney juga sama text to image. Kemudian Copilot ini dia conversation dan juga ada fitur untuk text to image-nya. Kemudian ada diskriminatif AI. Diskriminatif AI ini tujuannya untuk mengklasifikasikan atau memprediksi. Jadi biasanya ini dipakainya untuk filter spam pada provider email, fraud detection, dan diagnosa seperti diagnosa apa namanya di keamanan komputer gitu, misalnya antivirus, biasanya cloud detection seperti itu. Kemudian ada reinforcement learning, artinya AI ini dilatih untuk membentuk sebuah langkah optimal yang nantinya dia diberikan reward. Contohnya ini game AI yang mungkin Bapak Ibu pernah eh, dengar itu ada AI yang dilatih untuk memainkan game Mario Bros. Agar mendapatkan nilai tertinggi seperti itu Bapak Ibu. Jadi makin lama itu AI-nya belajar memainkan game Mario Bros. Mulai yang nggak bisa sama sekali sampai akhirnya langkah yang AI itu gunakan itu sangat tidak manusiawi, namun hasilnya optimal, nilainya paling tinggi seperti itu dan waktunya tercepat. Kemudian juga bisa untuk robotik serta trading bot seperti itu. Kemudian ada NLP. NLP ini Natural Language Processing. Ini digunakan untuk mempelajari, mengartikan, dan memanipulasi bahasa. Ini contohnya untuk translasi, jadi ada translasi yang bisa live translation seperti itu ketika, atau mungkin seperti transkripsi kita video conference, kemudian langsung ditranslasi, itu digunakan NLP seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada computer vision. Di sini goalnya atau tujuannya adalah menganalisa dan menginterpretasikan gambar atau video. Ini biasanya untuk pengawasan itu di CCTV misalnya yang mengawasi apa namanya kalau di kayak di Cina itu kan ada CCTV yang bisa melihat wajah-wajah penduduknya, kemudian muncul informasi identitasnya segala macam, bahkan ada yang sampai kalau tidak senyum tidak bisa lewat loket seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk bahasan kali ini pemanfaatan AI saya coba ambil eh, empat poin besarnya saja. Yang pertama itu kita gunakan untuk pemecahan enkripsi. Kemudian tadi ada juga deteksi spam, kemudian security platform atau platform keamanan. Terakhir saya coba ambil contohnya untuk biometrik. Nah, untuk pemecahan enkripsi sendiri mungkin terdengar bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Karena kita mau memanfaatkan AI dalam bidang keamanan, tapi kok yang diambil kok contohnya pemecahan enkripsi gitu. Jadi sebenarnya di sini enkripsi, pemecahan enkripsi ini bisa kita gunakan AI ya Bapak Ibu ya untuk membantu kita mempercepat memecahkan kriptografi yang digunakan atau enkripsi yang digunakan pada sebuah eh, sebuah teks atau string ya atau mungkin sebuah sistem seperti itu. Contohnya yang akan saya bahas kali ini terkait capture the flag kemarin. Enkripsi apa sih yang dipakai seperti itu. Nah, lalu kaitannya dengan tadi kok bisa pemanfaatan keamanan digital kok pakai pemecahan enkripsi. Jadi sebenarnya AI ini dilatih untuk memecahkan enkripsi dengan tujuan dia bisa membentuk enkripsi yang lebih kuat. Contohnya itu salah satunya adalah melalui adversarial neural cryptography. Jadi ada skenario di sini
ada beberapa jaringan AI itu dibentuk, misalnya contohnya itu adalah Alice dan Bob. Alice dan Bob ini dilatih atau ditugaskan untuk saling berkomunikasi menggunakan enkripsi. Kemudian ada satu AI lagi, disebut saja if gitu ya. Dia dilatih untuk menyusup atau nguping gitu antara percakapan Alice dan Bob. Jadi Alice dan Bob ini berusaha membentuk enkripsi untuk saling bercakap-cakap, saling berkomunikasi. Sementara itu if berusaha untuk nguping. Jadi ini siklusnya akan terus berjalan seperti itu hingga akhirnya Alice dan Bob menemukan sebuah enkripsi yang sangat kuat yang tidak bisa ditelusuri disusup oleh if seperti itu. Disitulah letak fungsinya. Kenapa kok yang diambil konsepnya pemecahan enkripsi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya langsung saya bahas aja terkait pemecahan capture the flag kemarin. Nah, pada capture the flag sebelumnya, kita diberikan kasus atau diberikan kuis untuk memecahkan flag atau mencari tahu flag yang ada di sebuah file brankas.pdf. Nah, setelah kita unduh file tersebut, ternyata tidak bisa dengan mudah kita buka. Ternyata file itu dikunci dengan kata sandi atau istilahnya terenkripsi. Nah, kemudian selain file brankas.pdf, kita juga diberikan sebuah file arsip, yaitu firewall.log.exe. Langsung saja kita analisa itu file firewall-nya. Jadi setelah kita buka firewall.exe itu ternyata sebuah arsip, di dalamnya itu ada sebuah file teks log dari sebuah firewall ya Bapak Ibu. Nah, mungkin file ini agak sulit kita baca apabila kita buka serta-merta seperti itu saja. Jadi harus kita ubah dulu formatnya supaya mudah kita baca. Di sini saya menggunakan Power Query dari Microsoft Excel untuk mempermudah. Jadi firewall log ini saya buka dengan Power Query. Kemudian saya transform datanya menjadi sebuah file CSV biasanya Bapak Ibu. Nah, di sini tampilan untuk Power Query, kita lihat di sini banyak ada kolomnya, dan tentunya secara default itu kadang-kadang Excel itu salah memilih tipe data yang tepat. Jadi di sini harus kita ubah juga tipe datanya. Nah, setelah berhasil ditransformasi, kita temukan ada beberapa kolom yang bisa kita gunakan untuk mempercepat mencari tahu kuncinya atau clue-nya ada di mana. Nah, dalam sebuah firewall, tentunya firewall itu menolak dan memberikan izin untuk akses. Nah, lalu saya ambillah kolom error code dan kolom connection state. Nah, untuk error code saya cari yang tidak ada errornya. Artinya pilihannya adalah error none. Kemudian untuk connection state, di sini saya nebak-nebak aja. Kalau connection-nya established, artinya berhasil masuk. Kemudian yang lainnya itu ada failed, arti gagal, close artinya ditutup, kalau wait artinya masih menunggu. Nah, berarti selain itu ada cuma satu lagi, yaitu syn send, atau kalau saya cari tahu itu synchronization send, kalau nggak salah. Jadi saya filterlah file CSV tersebut dengan dua kolom ini. Nah, hasilnya itu masih terlalu banyak, Bapak Ibu. Masih 11.000 sekian record. Nah, sebenarnya ada cara yang paling gampang lagi, gitu. Yang saya temukan juga ketika setelah saya melakukan filter. Gitu. Jadi ketika saya coba filter berdasarkan teks, itu di bagian message itu ada satu yang panjang sendiri dan ada teks
teks kecoh, teks yang mengecoh kita gitu Bapak Ibu. Jadi langsung akhirnya saya coba cari row yang paling panjang isinya, ketemulah row ini yang errornya tidak ada, error none, connection-nya established, kemudian ada event trace berupa base 64 data. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau saja kemarin itu saya langsung ngambil ke message kemudian filter berdasarkan panjang data ya pakai formula len, itu mungkin lebih cepat lagi sebenarnya. Saya pun baru tahu setelah mendapatkan baris ini gitu. Nah, di sini kita temukan clue yang berikutnya adalah adanya string dalam format base 64. Selanjutnya kita analisa, saya sebut ini clue yang pertama ya, clue kosong, clue 0 yang berupa base 64 ini. Setelah kita decode, itu ternyata hasilnya berubah menjadi clue 1. Nah, lagi-lagi stringnya kayaknya base 64 lagi. Karena awalnya mirip ya, ada huruf key seperti itu dan ada tanda sama dengan di belakang. Jadi ini base 64 lagi. Nah, ini clue-nya dikunci ditutup lagi, dienkripsi lagi seperti itu. Nah, di sini saya sempat ingin menyerah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelumnya pada capture the flag sebelumnya itu saya juga mengalami hal serupa. Setelah di decode kok masuk base 64 lagi, di decode base 64 lagi seperti itu. Saya ngerasanya kok nggak mungkin lah yang bikin capture the flag bikin enkripsi yang serupa berkali-kali gitu. Pasti saya salah melakukan langkah gitu. Jangan-jangan ini dikecoh gitu ya, umpan atau pancingan seperti itu. Nah, di sini saya akhirnya memutuskan, daripada saya nyerah, saya minta bantuan ChatGPT aja gitu. Nah, saya serahkanlah seluruh instruksi tersebut. Ya tentunya saya bersihkan ya Bapak Ibu ya, bersihkan dari informasi-informasi sensitif. Saya masukkan, saya tanya ChatGPT, tolong dong dianalisa. Ini datanya ada log firewall, saya temukan trace, kemudian clue-nya ini. Lalu dengan cepat juga ChatGPT itu dapat langsung gitu. Jadi dia analisa, ternyata hasilnya itu adalah clue 2. Clue 2-nya ini juga dia breakdown. ChatGPT membreakdown informasi tersebut. Jadi clue 2-nya itu ada sebuah pengingat gitu ya, sebuah kalimat, kemudian ada hash, ada URL. Nah, di sini jika Bapak Ibu bisa melihat ya yang nggak kelihatan kalau yang di screenshotnya. Jadi ChatGPT ini juga bisa membentuk atau bisa membuat kesalahan Bapak Ibu. Makanya ada disclaimer di bagian bawah itu ChatGPT can make mistakes. Seperti itu. Jadi pada awalnya saya sempat tersangkut pada clue ini. Kenapa? Karena ternyata ChatGPT itu tidak dengan sempurna menghasilkan atau tidak dengan sempurna menuliskan URL-nya. Jadi ada satu karakter yang hilang. Seperti itu. Akhirnya setelah saya coba decode sendiri dengan tools yang ada di internet, barulah ketemu, oh ada satu karakter yang ChatGPT itu sengaja atau mungkin tidak sengaja tidak menampilkan seperti itu. Kemudian setelah kita buka URL tersebut, ternyata URL tersebut adalah sebuah unggahan teks word list, jadi sebuah daftar kata yang biasanya digunakan para peretas ya untuk melakukan brute force seperti itu. Nah, di samping itu kan ada hash tadi Bapak Ibu. Karena saya nggak mau pusing, saya minta lagi ChatGPT. Coba gunakan hash tersebut terhadap word list. Langsunglah dianalisa sama ChatGPT. Namun, ChatGPT tidak menemukan adanya korelasi antara hash tersebut dengan word list. Sampai beberapa kali saya coba mengubah prompt-nya, itu juga tidak ketemu.
Sampai juga saya minta menggunakan hash yang lain. Saya coba minta ChatGPT menggunakan metode yang lain. Sama sekali tidak ketemu. Nah, makin pusing seperti itu. Nah, disinilah saya hampir nyerah lagi. Nah, akhirnya saya punya solusi singkat karena saya suka apa ya istilahnya kayak kalau ada problem itu saya pengen jalan singkat aja, jalan pintas aja gitu. Seperti kalau kita misalnya dalam perjalanan kok kayaknya macet kita cari jalan pintas. Kalau main game kok rasanya berat kita cari jalan pintas kita nge-cheat seperti itu. Solusinya di sini saya ngelihat, loh saya sudah punya word list, saya punya filenya, kenapa nggak saya brute force aja? Nggak mungkin lah nggak ada eh, jawabannya di word list itu. Nah, saya ubahlah prompt-nya ke ChatGPT tersebut. Saya minta dia menyiapkan sebuah skrip untuk brute force. Jadi awalnya ChatGPT menyarankan saya menggunakan Pike PDF. Namun ternyata setelah dicoba secara langsung oleh ChatGPT, ternyata library yang dimiliki ChatGPT itu tidak mendukung. Dan ternyata juga kita tidak bisa mengunggah file terenkripsi ke ChatGPT secara langsung. Maksudnya PDF itu langsung kita unggah itu nggak mau. ChatGPT-nya error. Tapi harus kita uh, zipkan atau arsipkan gitu. Baru bisa diterima. Namun ternyata setelah kita kirimkan dengan zip juga, ChatGPT tidak bisa ekstrak dulu, kemudian men-brute force hasil ekstraknya itu tidak bisa. Jadi tidak bisa sekompleks itu. Akhirnya saya minta tolong buatkan skrip yang bisa saya gunakan secara offline. Yang library-nya juga up to date atau sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, akhirnya saya disarankan menggunakan feeds dari PYMU PDF. Seperti itu. Nah, di sini skripnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Ini juga sudah saya share ya di URL yang ada tampil di layar. Nah, untuk materi yang sempat saya kirimkan ke rekan-rekan admin, mungkin belum ada URL ini karena baru saya buatkan ini URL-nya biar gampang. Jadi bisa dicari di git.new/brute force py. Jadi di sini skrip yang dibuatkan ini berusaha mencoba satu persatu seluruh kata yang ada pada word list untuk membuka PDF tersebut. Nah, di sini kita coba jalankan dengan Python. Nah, di sini di word list-nya itu ternyata ada 11.183 kemungkinan. Oke, nggak apa-apa. Karena kan udah pakai jalan pintas ya, kita jalankan saja. Ternyata cuma butuh waktu 7 menit, Bapak Ibu. Setelah 7 menit, langsung ketemu kata sandinya. Password-nya adalah integritas. Integritas, kalau saya nyebutnya integritas alay ya, karena pakai angka. Dan saya coba, ternyata berangkasnya bisa langsung terbuka. Jadi di sini sebenarnya kalau secara konsep capture the flag-nya yang kita benar-benar memecahkan enkripsi dengan logika, dengan algoritma, saya sebenarnya curang ya Bapak Ibu ya. Saya lebih menekankan ke arah, saya pengen cepat gitu. Mana yang paling cepat gitu. Ternyata dengan clue-clue yang ada, yang paling cepat adalah brute force. Jadi saya gunakanlah metode brute force. Seperti itu pemecahan capture the flag kemarin. Nah, berkaitan dengan ini juga artinya kalau kita ternyata bisa melakukan brute force dengan mudah, berarti kan enkripsinya itu menggunakan kata-kata yang masih mudah ditebak seperti itu. Contohnya di sini kata sandinya cuma sebuah kata yang ada dalam kamus dan huruf vokalnya itu diganti dengan angka. Artinya juga enkripsinya ini lemah. Nah, di sini AI itu bisa dilatih sedemikian rupa juga bahwa ternyata enkripsi seperti ini lemah. Nanti jadinya mereka akan mencoba terus membuat enkripsi yang makin kuat, kemudian dicoba lagi penetrasi, pentest gitu ya, dicoba lagi didekripsi dengan AI, apakah ini bisa dipecahkan dengan mudah gitu. Nah, disinilah fungsi dari AI dalam meningkatkan keamanan digital dari segi enkripsi.
Nah, selanjutnya untuk deteksi spam. Deteksi spam ini mungkin Bapak Ibu secara tidak langsung menggunakan ya Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu yang aktif menggunakan layanan email. Jadi biasanya itu ada di Gmail, kalau di kita sekarang di Microsoft Outlook ya, itu ada fitur spam filter yang secara aktif juga mempelajari spam-spam yang sudah pernah dideteksi atau yang pernah kita tandai sebagai spam. Jadi berdasarkan training tersebut, berdasarkan pelatihan tersebut, maka deteksi spam yang menggunakan AI ini bisa langsung mengenali kalau terjadi seandainya ada email masuk yang menyerupai pola-pola yang ada sebelumnya. Seperti itu. Deteksi spam ini juga tidak terbatas hanya pada email, bisa juga dilakukan pada platform komunikasi seperti media sosial atau chat. Kalau chat ini yang biasanya sangat dekat gitu ya untuk para gamer biasanya kalau di game-game online yang ada fitur chatnya itu juga mereka ada fitur deteksi spam atau deteksi fraud atau mungkin deteksi bad word segala macam seperti itu. Yang berikutnya terkait security platform. Nah, di sini platform keamanan seperti Microsoft Defender. Nah, Microsoft Defender pun sebenarnya yang kita gunakan sehari-hari pun ada fitur AI-nya, dia yang cloud detection itu kalau tidak salah. Nah, di sini yang contoh yang paling besar itu yang paling di kelas korporasi kalau tidak salah ya. Kemarin juga saya pelajari di e-learning gratis kalau tidak salah kemarin dari Microsoft bekerja sama dengan BSSN. Itu ada Microsoft Defender XDR, yaitu Defender Extended Detection and Response. Ini menggunakan AI untuk menyaring dan merespon ancaman cyber secara cepat. Jadi dia bisa dengan secara otomatis melakukan pendeteksian pola-pola serangan, bahkan serangan yang kompleks sekalipun. Jadinya nanti tim CSIRT kalau tidak salah ya namanya ya, tim keamanan itu bisa fokus ke analisa atau perbaikannya gitu. Jadi untuk mendeteksi, merespon secara cepat itu bisa kita serahkan kepada AI. Tentu tidak bisa kita serahkan sepenuhnya ya, karena masih bisa terjadi kesalahan. Tapi setidaknya semua serangan atau serangan yang banyak itu bisa difilter oleh AI melalui security platform ini. Jadinya kita bisa lebih fokus ke serangan-serangan yang sangat mengancam seperti itu. Nah, kalau di antivirus-antivirus lain juga pasti menggunakan AI, Bapak Ibu. Banyak sekarang yang menggunakan cloud detection, Kaspersky, segala macam. Ada juga Bitdefender, itu. Antivirus-antivirus, anti-malware itu banyak sekarang menggunakan fitur AI atau fitur cloud. Seperti itu. Selanjutnya, biometrik. Nah, biometrik ini juga digunakan dalam keamanan digital ya Bapak Ibu. Kemudian AI digunakan dalam biometrik ini berupa neural engine. Seperti contoh yang saya gunakan, saya ambil di sini adalah Face ID. Jadi Face ID ini ketika didaftarkan itu wajah kita itu dipetakan secara 3 dimensi. Kemudian nantinya Face ID ini menggunakan neural engine tersebut akan mempelajari perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada wajah kita. Seperti misalnya penampilan kita berubah dari segi emosinya, raut wajahnya, atau mungkin kita ya tumbuh ya, jadi kadang rambutnya makin panjang, atau mungkin kita melakukan apa namanya istilahnya make up, atau mungkin ganti gunting rambut, atau ada kumisnya, ada jambangnya, atau mungkin menggunakan kacamata seperti itu. Jadi AI ini di sini digunakan untuk mengenali apakah perubahan-perubahan tersebut masih dalam batas wajar. Namun eh, ada batasan-batasan yang tidak bisa tidak bisa diantisipasi oleh AI ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ketika COVID kemarin.
kita menggunakan masker, jadi Face ID ini tidak bisa mengadaptasi penggunaan masker tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan risiko keamanan yang mungkin ada dengan penggunaan AI ini? Nah, tentu saja ada risiko keamanannya ya Bapak Ibu ya. Pertama, apabila Bapak Ibu menggunakan AI, di sini saya ambil contoh yang paling mudah kita gunakan ya, yaitu conversational AI atau text to text, ya contohnya ChatGPT. Data yang kita gunakan atau informasi yang kita masukkan ke dalam ChatGPT itu akan tersimpan Bapak Ibu. Itu bisa kita lihat juga di terms and condition-nya mereka. Itu datanya tersimpan dan dapat dimonetisasi. Nah, untuk yang monetisasi ini, kalau tidak salah itu concern-nya itu banyak yang khawatir penggunaan di Meta ya Bapak Ibu ya. Meta AI yang ada di WhatsApp itu. Karena kan Meta itu erat dengan periklanan ya. Jadi bisa digunakan atau dimonetisasi oleh AI. Nah, kemudian adanya potensi penyalahgunaan data tersimpan. Jadi kalau tidak salah, kemarin saya cek juga pada setting ChatGPT itu ada opsi yang meminta kita atau meminta persetujuan kita apakah boleh data yang kita sampaikan pada ChatGPT atau informasi yang kita sampaikan pada ChatGPT atau percakapan komunikasi yang kita selama ini kita gunakan dengan ChatGPT itu digunakan untuk melatih ChatGPT agar mereka menjadi lebih baik. Nah, potensi penyalahgunaannya adalah apabila ternyata informasi tersebut digunakan melanggar dari terms and condition-nya mereka. Nah, ini kan kita tidak bisa kontrol seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus opt out kalau tidak mau datanya digunakan atau disalahgunakan. Atau kalau seandainya kita ingin ChatGPT itu makin bagus membantu kita, ya kita filter data kita nantinya supaya tidak ada data sensitif. Kemudian yang terakhir yang sempat saya temukan, pernah terjadi peretasan akun ChatGPT dengan info stealer. Jadi hampir semuanya datanya itu diambil, informasi-informasi sensitifnya dimanfaatkan. Nah, tips menjaga keamanannya, menjaga privasi dalam penggunaan AI, apalagi AI publik ya Bapak Ibu. Yang pertama, itu kita hindari memasukkan informasi pribadi dan atau informasi sensitif. Nah, di sini saya coba ingin mengambil contoh yang marak terjadi belakangan ini ya. Ada tren mengubah foto kita menjadi Ghibli style gitu ya. Atau mungkin menjadi style anime seperti itu. Nah, di situ kita mengirimkan kadang-kadang mengirimkan foto pribadi kita sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu di situ kita perlu melihat juga terms and condition atau syarat-syarat ketentuannya AI tersebut. Apakah foto kita itu akan segera dihapus atau tidak? Apakah digunakan untuk melatih AI atau tidak? Atau jangan-jangan malah itu digunakan untuk mengidentifikasi kita gitu ya. Jadi, oh ternyata orang ini mengakses dari IP ini. Berarti dia ada di negara ini seperti itu. Jadi hindari menggunakan informasi pribadi, apalagi informasi sensitif. Namun bagaimana kalau seandainya dalam pekerjaan kita membutuhkan bantuan AI? Ya, tidak tidak masalah sebenarnya Bapak Ibu yang kita menggunakan AI. Misalnya kita membutuhkan secara cepat sumari dari sebuah informasi atau kita punya sebuah data, kita pengen mencari pola yang paling banyak apa gitu ya. Boleh-boleh saja, namun kita ubah datanya, kita cleansing gitu istilahnya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita punya data Excel yang terkait semacam transaksional gitu ya. Jadi kita pilah-pilah atau kita ubah datanya, kita transformasi datanya menjadi data yang seolah-olah data dummy gitu Bapak Ibu. Tapi padahal itu data kita gitu. Tujuannya ya sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin melihat
pola yang paling sering apa. Jadi kita ubah datanya menjadi data dummy. Lalu kita masukkan ke ChatGPT, kita minta, tolong dong dicarikan polanya yang paling sering muncul apa gitu. Nah, data yang mereka lihat itu cuma data dummy kelihatannya karena kita ubah semuanya. Tapi ketika kita ambil hasilnya, oh data dummy ini merujuk ke data yang ini. Jadi tetap kita bisa manfaatkan, namun dengan hati-hati menggunakannya. Jadi hindari penggunaan informasi pribadi, informasi sensitif. Kalau terpaksa harus mencari menggunakan AI untuk informasi tersebut, coba kita cleansing, gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak bisa sama sekali kita cleansing, harus data sensitif itu harus kita gunakan ya. Mungkin sebaiknya tidak menggunakan AI tersebut, atau kita bisa menggunakan yang poin nomor 3, itu menggunakan AI atau large language model secara lokal dan offline. Nah, namun untuk yang poin nomor 3 ini sangat berat itu Bapak Ibu ya, kita gunakan dengan perangkat pribadi gitu. Karena large language model yang benar-benar kita unduh modelnya itu ukurannya besar sekali dan sangat membutuhkan processing power yang kuat gitu. Jadi kemarin saya juga sempat ingin mencoba gitu menggunakan model dari DeepSeek yang paling ringan sekalipun itu membutuhkan GPU ya, kartu grafis minimal kalau tidak salah kemarin itu 6 GB gitu. Sementara saya nggak punya perangkat dengan spesifikasi seperti itu. Nah, yang kedua di sini periksa kebijakan privasi yang tadi sudah saya sebutkan juga, sempat saya sampaikan. Bagaimana sih AI itu menggunakan data kita? Apa saja hak-hak dan kewajiban kita? Apa saja yang direspek oleh mereka? Bagaimana pengelolaan datanya, pengelolaan retentionnya? Apakah data kita disimpan dalam jangka waktu yang lama? Itu juga perlu kita pelajari. Yang terakhir yang seperti tadi saya contohkan juga menggunakan LLM, Large Language Model, contohnya itu bisa pakai LLM Studio, bisa pakai Jan, macam-macam ya. Bapak Ibu bisa cari lewat Google, lewat search engine gitu, apa saja tools untuk menggunakan LLM yang bisa digunakan secara lokal dan offline. Jadi lokal itu artinya dia terisolasi di komputer kita saja, datanya tidak kemana-mana. Offline dalam artian dia juga tidak mengkoneksikan dirinya ke tempat lain seperti itu, dan artinya juga modelnya secara utuh harus kita kita unduh ini. Dan biasanya modelnya ini besar, ukurannya bergiga-giga biasanya seperti itu. Demikian penyampaian saya Bapak Ibu terkait pemanfaatan AI di bidang keamanan digital. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan AI dalam keamanan digital, bisa juga dalam pekerjaan sehari-hari untuk mempermudah kita dan tetap juga menjaga keamanan kita semuanya. Demikian penyampaian saya, mungkin saya kembalikan ke Mbak Bintang selaku MC. Baik, terima kasih Mas Gede Surya atas penyampaian materinya. Kita coba boleh beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada Mas Gede Surya atau mungkin boleh reaction-nya. Reaction-nya kepada Mas Gede Surya atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Nah, di tengah-tengah kita ini juga sudah akan ada bergabung gitu ya. Kak Kanwil DJPB Bali, selamat pagi Pak selamat pagi Pak hari ini. Selamat bergabung di acara sharing session kita hari ini. Pak Mufti Arkan. Baik, para Guardians. Sebelum kita beranjak nih ke acara tanya jawab gitu, mungkin ada beberapa wrap up materi mungkin yang sudah bergabung, yang baru bergabung hari ini, mungkin coba saya wrap up. Ada 4 pembahasan yang dibahas terkait dengan Mas Gede Surya, yaitu sejarah artificial intelligence dan juga jenis-jenis artificial intelligence-nya, mulai dari generative AI yang sering kita gunakan, yaitu adalah ChatGPT, discriminative AI, untuk spam filter, reinforcement learning, untuk reward and punishment, di mana biasa digunakan untuk game AI,
atau biasa kita pakai contohnya adalah Pacman mungkin, dan NLP memahami dan manipulasi bahasa, transkrip dalam rapat, computer vision untuk menganalisa gambar dan video. AI ini juga bisa digunakan untuk deteksi awal dalam keadaan keamanan informasi, mulai dari pemecahan enkripsi yang tadi sudah dijelaskan untuk mencari clue untuk CTF di acara MobCG, kemudian deteksi spam pada email, kemudian ada platform keamanan menggunakan menggunakan Microsoft Defender dan juga biometrik menggunakan Face ID pada iPhone seperti itu. Tapi AI ini kadang juga bisa bermata dua gitu ya Mas ya, kadang juga ada tantangannya. Jadi data yang kita simpan pada AI tersebut bisa juga untuk dimanfaatkan kembali, ada potensi penyalahgunaannya juga, dan juga yang paling berbahaya adalah peretasan akun atau serangan balik dari AI tersebut. Jadi dalam menggunakan AI ini tidak hanya ada sisi manfaatnya saja, tapi juga ada sisi kelemahannya atau tantangan yang perlu kita perhatikan juga. Untuk dijaga, yaitu dengan menjaga privasi kita, hindari memasukkan informasi pribadi, periksa kebijakan dari setiap artificial intelligence yang kita gunakan, dan juga gunakan large language model atau LLM secara lokal atau offline. Nah, sepertinya untuk presensi gitu ya Bapak Ibu ya, kan karena ada keywordnya, mungkin ada yang, nah ini, seperti rules yang tadi Bapak Ibu, kalau mau mendapatkan sertifikat di acara MobCG hari ini harus bisa menebak keyword atau secret key yang disampaikan oleh Mimin. Boleh untuk di-capture dulu, ini adalah keywordnya. Nanti hasil dari keywordnya boleh dimasukkan ke dalam form presensi yang sesaat lagi akan kita sampaikan. Nah, boleh di-capture dulu. Oke, kalau sudah 3, 2, 1. Mungkin, sudah hilang keywordnya. Sudah di-capture, bisa ditebak keywordnya, nanti bisa dimasukkan di form presensi yang sesaat lagi akan kita sampaikan. Baiklah, para Guardians, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu adalah sesi tanya-jawab. Kepada para penanya, kami coba, boleh untuk raise hand. Yang pertama, ini sudah ada yang raise hand nih, Mas. Pak Imam. Kita coba apa namanya? Oke, Pak Imam Satriawan, boleh Pak untuk pertanyaan yang pertama. Nggak ada. Sepertinya belum. Halo Pak Imam. Maaf Kak, Nah, sudah. Ini kepencet raise hand-nya tadi ya. Oh, baiklah. Kalau begitu, mungkin ada pertanyaan, Mas? So far belum, Mbak. Oh, belum. Oke, baiklah. Kalau begitu, mungkin saya yang bertanya. Mungkin yang lainnya sedang mengendapkan materinya gitu ya, Mas, ya, supaya nanti bisa untuk bertanya. Saya izin bertanya nih, Mas, kalau seandainya kita berbicara terkait dengan artificial intelligence, pasti nggak akan jauh terkait dengan data. Nah, data tersebut kan akan diolah juga gitu, dan dari data tersebut bisa juga kita menghasilkan yang namanya bias. Sebenarnya ketika kita sebagai user menggunakan artificial intelligence ini, bagaimana sih tipsnya supaya kita menghindari bias seperti itu gitu, Mas? Oh iya, iya benar Mbak. Jadi sering juga ini dibahas ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi kalau seandainya kita bertanya atau menggunakan ChatGPT, itu kadang-kadang ChatGPT itu tidak mau menjawab terkait hal-hal tertentu, gitu ya. Atau jawabannya itu bias ke salah satu sisi gitu. Misalnya biasanya itu hal-hal sensitif, biasanya terkait suku, agama, ras gitu sepertinya. Biasanya itu sensitif, apalagi politik juga seperti itu. Nah, di sini kita bisa apa namanya mengkondisikan dulu. Kadang-kadang itu biasnya itu juga bisa kita pancing. Seperti contoh yang pernah saya temukan itu, ChatGPT itu kadang tidak mau membahas sebuah hal sejarah gitu, misalnya sejarah tertentu gitu, yang biasanya mungkin dianggap tabu gitu. Nah, lalu ada orang yang secara pintar, dengan pintar mereka memancing supaya ChatGPT-nya mau menjawab yang dia minta seperti itu. Jadi dikondisikan gitu. Jadi
Mungkin ChatGPT ini sebenarnya juga sudah dilatih ya oleh OpenAI agar tidak melenceng dari yang sudah dilatih itu. Namun kadang-kadang informasi yang digunakan untuk melatih pun itu bias. Nah, di sini bagaimana cara kita menghindari biasnya? Yang pertama kita kondisikan bagaimana caranya supaya AI ini menjawab sesuai yang kita inginkan. Kita berikan koridor-koridor eh, jawaban. Misalnya kalau yang paling gampang itu kalau bicara soal mengkondisikannya gitu ya. Misalnya yang paling mudah itu eh, anak sekolah itu punya tugas sekolah gitu ya, punya PR gitu. Nah, kalau pertanyaan itu dimasukkan ke ChatGPT, tentunya ChatGPT-nya akan menjawab sesuai yang dia temukan di Google dulu pertama kali atau di mesin pencari. Namun ternyata jawaban itu tidak sesuai. Nah, itu kan bisa juga kita anggap sebagai bias. Nah, jadi bisa kita kondisikan. Saya di sini akan membahas mata pelajaran gitu misalnya. Ini gitu. Pelajaran untuk kelas berapa gitu. Dengan konteks seperti ini. Jadi kita berikan dulu konteksnya. Jadi kita istilahnya mengolah atau mendesain prompt yang kita sampaikan supaya jawabannya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi promptnya kita sesuaikan, konteksnya kita sesuaikan, kemudian nanti AI akan menjawab dengan konteks tersebut. Nah, di sini juga eh, kadang-kadang meskipun sudah kita buat konteks seperti itu, kadang-kadang juga informasinya malah tidak valid. Nah, namun sekarang juga ada fitur yang namanya deep research, Mbak Bintang. Jadi untuk deep research sendiri dia bisa jauh lebih baik dibandingkan model normalnya. Namun deep research ini cukup memakan waktu dan dia kalau tidak salah itu dia ada kuotanya. Kalau yang free itu ada kuotanya kecil banget gitu. Jadi kita bisa misalnya sebagai contoh ini disclaimer, materi yang saya sampaikan saat ini itu hasil deep research 3 kali di ChatGPT. Jadi saya minta ChatGPT coba membantu saya menyusun materi dengan cara deep research. Nah, materi yang saya terima pun itu bias. Biasnya itu dalam hal bukan bias ke satu kubu gitu atau bagaimana, tapi ada informasi-informasi yang ternyata cuma sebuah pendapat tapi dijadikan materi gitu. Jadi mau tidak mau harus kita cek juga hasil dari ChatGPT itu juga kita harus cek lagi, kita cross check. Oh ternyata ini bias, ini pendapat, ini opini bukan fakta. Jadi kita kasih tahu lagi, oh yang ini salah, tolong diperbaiki. Konteksnya seperti ini. Mungkin seperti itu Mbak Bintang. Oke, baik Mas. Berarti kuncinya adalah cross check kembali gitu ya Mas, karena mungkin dia Iya. bisa akan jadi bias. Ini sebenarnya Mm-mm. contohnya kalau di keamanan siber seperti spam detection yang ada di email, mungkin itu kita bisa cross check lagi gitu ya Mas ya, bisa jadi dia salah Betul. juga contohnya. Oke, baikkah? Eh, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya untuk materi kita hari ini? Oke, sepertinya oh, ada satu. Ini, ada yang raise hand, Mas, atas nama eh, Lutfi Rahim. Mungkin boleh untuk disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih, Pak. Saya mau nanya, itu kan ada ChatGPT 4.0 sama 4.5 ya? Iya. Iya benar Eh, Mas. apakah dia memang bisa didaftar? Bisa kita bisa bisa nggak kita daftar itu pakai eh, untuk kartu kredit lokal? Oh iya. Ya baik. Ya, terima kasih. Nih. Eh, bisa Mas, karena saya pakai sendiri. Jadi ini ya ini Soalnya, ya konteksnya mungkin konteksnya tidak ke keamanan digital tapi penggunaan AI-nya ya. Jadi bisa. Saya sendiri menggunakan ChatGPT Plus itu bisa pakai modelnya semua termasuk GPT yang ada yang lainnya itu bisa menggunakan kartu kredit yang dari bank di Indonesia bisa. Seandainya ingin memanfaatkan bisa seperti itu.
Bagaimana, Mas Lutfi Rahim? Apakah sudah terjawab? Dijamin, apakah dijamin keamanannya itu Mas ya? Maaf Mas, masih mute Mas. Kalau untuk keamanan, kalau kita berbicara tentang keamanan menggunakan kartu kredit, itu berarti kan ranahnya lebih ke arah ke keamanan bertransaksi di internet ya. Jadi sebenarnya secara umum transaksi di internet menggunakan kartu kredit itu sudah cukup aman karena mereka menggunakan payment gateway biasanya. Dan kalau tidak salah juga, kartu kredit kita itu yang di bank-bank pemerintah, bank nasional kita, itu rata-rata tidak mau transaksi kalau tidak pakai fitur 3D Secure. 3D Secure itu biasanya merupakan otorisasi pertama ketika akan transaksi pertama kali gitu pada sebuah vendor. Jadi nantinya akan ada OTP yang masuk gitu. Jadi OTP-nya itu hanya masuk sekali pada ponsel kita atau nomor yang terdaftar, kemudian kita masukkan. Jadi dia fiturnya di payment gateway itu di 3D secure gitu. Namun ada juga beberapa vendor yang tidak pakai itu seperti itu. Cukup memasukkan kode sama CVV seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu merasa ragu dengan hal tersebut, itu bisa ini ya, bisa menggunakan metode-metode lain. Misalnya kartu kreditnya tidak usah disimpan pada halaman billing gitu ya. Jadi nggak usah disimpan. Artinya kalau tidak disimpan tidak bisa berlangganan. Jadinya bayarnya one off gitu. Atau bisa juga menggunakan fitur virtual credit card kalau nggak salah ya. Ada biasanya bank-bank tertentu yang bisa membentuk virtual credit card. Artinya dia seolah-olah credit card tapi dananya dari debit dari tabungan gitu. Jadi ketika kita ingin pakai kita isi saldo, kalau tidak ya nggak usah diisi saldo. Seperti itu, Mas. Baik, mungkin sudah terjawab ya, Mas Lutfi Rahim. Seperti kita apa namanya langganan Google Play gitu ya, Mas ya. Kalau Betul. sekali misalnya sudah di top up, apa namanya, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Imam Satriawan. Kepada Mas Imam Satriawan, silahkan. Izin Mas Surya, Iya, Mas. saya mau ingin bertanya, kita sebagai pegawai Kemenku ini kan punya akses juga di Microsoft dan ada AI-nya juga gitu kan. Iya. Jadi ada Copilot. Betul. Nah, dari sisi kita kan ChatGPT ini kan kalau secara umum di masyarakat itu memang sangat booming gitu ya Mas ya. Terus dari sisi keamanannya kita lebih memilih yang mana nih gini Mas? Apa dari sisi keamanannya lebih bagus di Copilot atau memang dari si ChatGPT-nya juga nggak kalah gitu kan keamanannya. Dari kita untuk membantu dalam bekerja ini kita lebih prefer kemana? Gini Mas ya. Baik, Mas. Untuk segi keamanan di sini kita sama-sama harus ini ya terus melihat perkembangan kebijakannya mereka ya. Jadi kita juga keamanan itu kan sebuah proses, bukan sebuah tujuan. Jadi kalau sekarang bisa jadi aman, belum tentu nanti ke depannya terus-terusan aman gitu. Jadi mau tidak mau kita harus melihat perkembangan keamanannya. Misalnya kayak kemarin tiba-tiba ada peretasan akun ChatGPT. Tentunya orang-orang jadi nggak mau pakai gitu ya, pindah gitu. Tapi sekarang sepertinya sudah aman kembali lagi. Nah, kalau saya sendiri, Mas, kalau menurut pendapat saya, penggunaan saya sehari-hari atau dalam bekerja dengan AI itu, saya tuh lebih mementingkan hasil gitu ya. Jadi karena dengan hasil yang cepat saya dapatkan, proses saya menyusun prompt atau mengkondisikan AI itu tidak butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi kalau di Copilot saya pernah mencoba membandingkan hasil prompt Copilot sama ChatGPT. Kalau ChatGPT itu dia mampu waktu itu menghasilkan narasi yang logis gitu ya atas sebuah pertanyaan. Sementara untuk Copilot ketika awal-awal saya menggunakan itu masih berupa hasil pencarian yang dikompilasi saja gitu.
Namun memang sekarang Copilot sudah jauh lebih bagus. Juga dia sangat ini ya, sangat hadir di seluruh elemennya Microsoft gitu ya. Contohnya kayak di Microsoft Word pun udah ada gitu Copilot. Cuma untuk yang kita di Kemenkeu, karena kita kan pegawai pakainya Office 365 yang online saja ya, yang desktopnya kan LTSC. Nah, itu saya udah coba. Saya di perangkat pribadi itu punya 2, Office 365 Family, sama yang dari kantor saya bandingkan, OneDrive-nya itu. Jadi kalau saya menyimpan file itu di OneDrive-nya kantor, fitur Copilot-nya mati di Microsoft Word. Tapi kalau filenya itu saya simpan di OneDrive pribadi yang Office 365 atau yang di lokal, itu fitur Copilot-nya nyala, dia bisa digunakan. Seperti itu. Nah, dari segi keamanan artinya otomatis karena Microsoft ini lebih merambah ke banyak elemen-elemen aplikasinya mereka, artinya dari titik istilahnya kayak semakin banyak tempatnya, semakin banyak wadahnya bisa akses AI, tentunya titik keamanannya makin besar ya Mas. Potensinya makin besar ya. Potensi penggunaannya makin besar, otomatis potensi keamanannya juga semakin besar seperti itu. Jadi kita di sini tergantung bijak-bijaknya kita menggunakan, kita pintar-pintar menggunakan, yang kita butuhkan kan hasil gitu ya. Tentunya kita tetap harus memperhatikan keamanan. Nah, dari situ kita lihat hasil yang mana yang bagus. Oh, Kak, misalnya di Copilot yang lebih bagus. Kalau misalnya kita ngedit Microsoft Word gitu, ngedit file gitu misalnya. Tapi kita lihat juga kalau ternyata dari segi kebijakannya kita ngerasa tidak serak atau kurang serak gitu ya, ya udah kita nggak gunakan itu. Jadi tetap kembali ke kita lagi, Mas. Saya di posisi saat ini saya belum bisa melihat mana yang lebih aman gitu, karena nampaknya sih dua-duanya aman gitu ya. Belum ada case yang terbaru seperti itu. Terima kasih, Mas. Iya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Nampaknya keduanya aman, tapi kita juga harus ini ya Mas, harus tetap hati-hati juga untuk menggunakannya, tidak memasukkan juga data-data pribadi kita, seperti itu ya, data-data organisasi yang penting mungkin juga tidak kita masukkan juga ke dalam ChatGPT, nanti takutnya ChatGPT atau Copilot takutnya nanti disalahgunakan, seperti itu ya. Nah, tadi ngomongin mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya ini seperti contohnya Mas, saya ingin bertanya karena tadi kita kan membahas terkait banyak kita sebagai pengguna atau user dari ChatGPT tersebut, dan serangan siber kan semakin hari juga akan semakin bertambah gitu ya Mas. Tapi yang paling umum terjadi dari user tersebut adalah kan serangan phishing gitu. Phishing paling dekat dengan kita sebenarnya yang saya lihat. Nah, apakah dengan kita menggunakan user ChatGPT ini kita bisa juga itu mendeteksi serangan seperti phishing, seperti itu, deteksi awal kita untuk mengetahui oh email ini phishing atau enggak ya gitu. Nah itu apakah bisa nggak ya Mas kalau kayak gitu? Saya belum pernah mencoba Mbak ya, tapi menarik ya, penggunaannya menarik gitu. Jadi sebenarnya kan kalau dari segi phishing dari email itu kan kalau di email kita Kemenkeu itu kan ada ini ya, ada Microsoft Smart Screen kalau nggak salah, Smart Screen. Jadi ketika sebuah email itu banyak tautannya, itu ada peringatan gitu. Email ini terlihat mencurigakan gitu. Hati-hati hati-hati menyampaikan informasi pribadi atau informasi penting. Jadi sebenarnya banyak layanan email atau bahkan mungkin hampir semua layanan email itu sudah memiliki fitur tersebut untuk phishing melalui email gitu ya. Namun yang paling sering kan yang susah ini phishing lewat WhatsApp, lewat SMS gitu ya. Karena kan tidak ada fitur seperti itunya gitu. Ya, tapi kalau seandainya misalnya WhatsApp yang kita terima itu kita copy semuanya, kita masukkan ke ChatGPT gitu ya. Kita minta mereka analisa. Mungkin dari segi penggunaan, jika seandainya ternyata banyak orang yang menggunakan ChatGPT dan ChatGPT itu jadi terlatih, dia bisa mendeteksi itu. Namun apabila tidak, mungkin dia mendeteksinya seperti umum aja gitu. Oh, di pesan ini ada link gitu. Link ini dia cek. Oh, ternyata link ini kok banyak redireksinya, mungkin linknya mencurigakan.
pasti dia ngasih peringatan. Kalau tidak, mungkin dia akan menyampaikan, link ini menuju ke sini, apakah benar yang ini yang Anda inginkan? Mungkin seperti itu, Mbak. Belum pernah saya coba soalnya. Mungkin bisa kita coba ya, kita coba bareng-bareng gitu, seandainya ada phishing yang sempat pernah kita terima masa lampau, kita coba masukkan gitu. Seperti itu, Mbak. Oke. Siap, terima kasih Mas. Berarti Mas bisa dengan cara kita copy semua chat phishing-nya itu ke dalam chat GPT, tapi tetap karena mungkin dia belum terlatih, tetap perlu validasi kita gitu ya Mas ya. Apakah ini Betul. benar phishing atau sebenarnya dia email biasa kayak gitu. Nah, Betul. oke, pertanyaan berikutnya sudah ada yang raise hand, ada Pak Muhammad Imron. Boleh untuk disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Bintang. Salam kenal nih Mas Surya, saya Imron dari KPPN Pekalongan. Salam kenal, Mas. Sharing dan informasinya terkait hasil atau output dari ChatGPT, sejauh mana sih kita bisa mengklaim itu adalah hasil atau karya kita. Apalagi semisal ini dalam sebuah event kompetisi gitu ya Mas ya, baik nasional maupun internasional. Nah, biasanya seperti apa sih Mas tanggapan mungkin dalam dunia kompetisi gitu ya? Apakah memang ketika kita meminta bantuan lewat ChatGPT itu kita masih bisa dibilang itu adalah karya kita gitu? Mohon informasinya Mas. Terima kasih Mas. Baik, Mas. Sepanjang pengetahuan saya, Mas, terkait case ini mungkin beberapa kali udah pernah terjadi ya. Seperti misalnya dulu ketika ada kompetisi gambar, kalau nggak salah desain gitu. Ternyata yang memenangkan ini menggunakan generatif AI untuk menyusun desain itu. Nah, kemudian muncullah perdebatan apakah dia itu berhak menang atau tidak, seperti itu. Nah, makin ke sini, kita pun makin beradaptasi dengan hal tersebut, Pak, Mas Imron gitu. Jadi semakin lama semakin banyak penyedia atau penyelenggara kompetisi, atau mungkin nggak cuma kompetisi ya, mungkin di penyelenggara pendidikan juga itu tidak menyarankan penggunaan AI. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada juga yang kompetisi itu membolehkan menggunakan AI sepanjang syarat-syarat tertentu itu dipenuhi gitu. Nah, sekarang kembali ke konteksnya, sejauh mana kita bisa mengklaim itu hasil kita gitu ya. Nah, tentunya dengan kita menggunakan AI itu kan tidak bisa menjawab hal tersebut tanpa prompt atau tanpa perintah dari kita. Artinya, kita secara tidak langsung membentuk atau mengarahkan AI tersebut menjawab sebagaimana keinginan kita. Nah, tentunya kalau dalam konteks tulisan, misalnya ada yang bikin cerita pendek atau mungkin jurnalistik atau apa ya itu. Kalau dia konteksnya untuk yang ilmiah atau mungkin hal-hal yang resmi atau legal gitu ya, yang apa ya secara legal itu atau secara yang sangat menekankan apa istilahnya orisinalitas, tentunya akan ada fitur-fitur yang mereka gunakan. Misalnya seperti contohnya yang mungkin belakangan ini yang saya kenal itu jurnal, Mas. Jurnal ilmiah gitu ya, atau jurnal atau artikel jurnal atau mungkin apa. Bisa jadi ada orang yang menggunakan AI, tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi gitu. Menggunakan AI untuk membentuk atau menyusun sebuah jurnal. Tapi dari pihak penyelenggara pendidikan atau pihak penerbit jurnal, tentunya mereka menggunakan yang namanya Turnitin. Turnitin ini kan dia bisa mendeteksi plagiarisme. Nah, kalau dari segi generatif AI yang teks seperti itu mungkin bisa mengklaim hasil karya kita atau tidaknya dari plagiarisme itu, karena sejauh ini meskipun seseorang itu membuat jurnal benar-benar karyanya sendiri tanpa menggunakan AI, tapi kalau Turnitinnya kena itu tetap dianggapnya plagiarisme gitu, meskipun dia bikin sendiri.
Jadi tetap dianggap seolah-olah bukan karyanya sendiri. Nah, kalau pandangan saya sendiri, jika kita menggunakan AI untuk membuat sebuah karya, baik itu berupa gambar atau mungkin berupa tulisan, sebaiknya sih kalau ingin menganggap itu karya kita, hasil yang diterima mentah dari AI itu kita parafrase, kita ubah lagi, kita modifikasi lagi, Mas. Seperti itu. Menghindari kendala-kendala atau mungkin keputusan atau gugatan di kemudian hari seperti itu. Atau mungkin dari Mas Imron ada concern khusus, Mas, terkait hal ini? Atau ada case khusus yang mungkin pernah terjadi yang menyebabkan pertanyaan ini gitu? Enggak sih Mas, ini antisipasi aja. Oh Kan iya, anak-anak sekolah pendidikan kan lagi giat-giatnya ada event-event ajang kompetisi akademis maupun non akademis gitu ya. iya. Nah, tidak sih untuk antisipasi itu sih. Mm-mm. Sekiranya nanti kita minta bantuan chat GPT itu terbaca nggak sih gitu. Oh iya. Istilahnya. Iya. Ya, untuk akademis biasanya itu, Mas. Biasanya sepanjang pengetahuan saya itu, kalau dulu itu ChatGPT itu kan selalu menyelipkan sebuah kalimat bahwa ini nih hasil dari ChatGPT atau ada kalimat pembuka yang menyatakan bahwa dia itu AI. Makin lama itu, makin ke belakang itu nggak ada lagi kalimat seperti itu. Jadi seolah-olah makin susah kita deteksi bahwa ini dari AI atau tidak. Nah, kalau untuk akademis biasanya pendeteksiannya cuma plagiarisme aja, Mas, biasanya yang saya ketahui gitu. Nggak ada pendeteksian AI itu belum ada. Karena kan AI itu bisa dengan pintarnya itu menyusun kalimat seolah-olah dia itu manusia seperti itu ya. Sangat sulit kita deteksi seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas, barangkali. Baik, terima kasih Mas Surya atas Iya. informasinya. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaan dan juga jawabannya. Wah, jadi semakin banyak nih yang bertanya. Mungkin jadi 4 orang nih yang bertanya. Mungkin seperti simpulannya yang tadi gitu ya. Mungkin kalau kita menggunakan AI, mungkin AI ini adalah teman kita gitu. Jadi mungkin kalau kita misalnya rapat, kita ketambahan 1 orang, tapi super pinter yang bisa digunakan untuk membantu kita. Kalau misalnya di akademis mungkin bisa membantu kita gitu. Iya. Tapi mungkin bisa digunakan bantuannya sebagai drafting atau pencarian ide seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini akan ada nampilin secret code buat presensi terlebih dahulu kali ya Bapak Ibu ya, yang sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di rules di awal, untuk mendapatkan sertifikat di presensi kita kali ini, kita harus menebak secret code-nya, dan kemudian habis menebak dari secret code ini bisa dimasukkan ke dalam form presensi yang udah disampaikan di link3/mo_cyberguardians. Nah, ini secret code-nya ada di command prompt PS_C_2. Dan itu kamu mimin di hatinya, aku cuman guess gitu. Filenya besar semuanya huruf kapital depan-depannya, kamu mimin di hatinya dan aku cuman guess. Oke, semuanya sudah melihat. Kita close bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Belum? Oh, sudah. Oke, karena cukup ramai juga, mungkin kita buka 1 pertanyaan terakhir gitu ya, Bapak Ibu ya, sebelum kita mengakhiri dari sesi kita hari ini. Yang paling pertama dulu raise hand. Mas Rahmat atau Pak Rahmat Zulkifli. Boleh untuk disampaikan pertanyaannya. Sepertinya belum terdengar ya suaranya, Mas. Dan tidak ada avatarnya juga. Atau mungkin kita beranjak dulu ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, Boy Kusmah atau Mas Boy Kusmah Wirayuda.
Boleh? Ya, siap. Baik. Izin, tadi saya udah sempat mau ngetik di Q&A ya. Oke, saya sambil baca juga. Oke. Izin ya, Mas. Jadi tadi kan pernyataannya sempat ada terkait Turnitin ya. Iya, betul. Ya, jadi kebetulan kemarin kan baru selesai nih. Jadi berdasarkan pengalaman, ternyata penggunaan AI itu pas saya iseng masukin, itu bisa di bawah 10% untuk tingkat plagiarismenya. Jadi tadi untuk penggunaan di akademis ternyata hasilnya dia lumayan agak bahaya juga ya dalam hal itu ya. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira nih ya posisinya sebetulnya yang tadi itu cuman kayak opening aja, cuman kenanya saya kan pengguna ChatGPT. Nah, posisinya untuk penggunaan save memory dan lain-lain, Oh iya. nah posisinya itu tingkat kemanfaatannya kira-kira bisa sampai berapa persen? Karena posisinya saya masih posisinya menggunakan save memory, tapi kan save memory biasanya langsung asal save gitu ya. Nah, untuk pemanfaatannya terkait keamanan digital itu kira-kira bisa sebesar apa gitu Baik. untuk fitur save memory-nya sendiri. Thank you. Ya, baik. Yang save memory yang di setting itu ya, Mas ya. Jadi Iya, betul. Setting personalisasi ya. Iya, betul. Betul. Jadi di saya sendiri penggunaan ChatGPT itu memang kadang-kadang membantu saya untuk penyelesaian tugas ya. Kadang-kadang contohnya itu misalnya ketika saya ingin membuat visualisasi data. Nah, jadi di visualisasi data itu saya karena masih belum paham menggunakan toolsnya, itu saya ngajarin dulu ChatGPT-nya. Ini saya pengennya begini kan gitu. Nah, itu kan di-save sebagai memori oleh dia gitu. Atau kadang-kadang juga kita bisa menentukan keyword tertentu. Misalnya kita ingin melakukan parafrase untuk sebuah artikel gitu ya. Nah, tapi parafrasenya ini kita bikin. Saya ingin melakukan parafrase, tolong parafrase dengan ketentuan kalimatnya jumlahnya hampir serupa dengan aslinya, dengan skala kemiripan sekian seperti itu ya. Nah, daripada kita mengulang terus, itu kadang-kadang kan kita minta tolong ini diingat sebagai keyword gitu. Nanti otomatis kesimpan gitu ya. Nah, untuk penggunaan save memorinya sendiri, sepanjang menurut saya ini memudahkan kita ya dari segi kita mendapatkan jawaban, mendapatkan respon itu memudahkan banget gitu ya. Kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan jawaban sesuai keinginan kita. Namun dari segi risiko keamanan, sejauh mana sih nanti save memory ini menjadi pisau bermata dua buat kita gitu kan. Betul. Nah, menurut saya sepanjang yang kita jadikan istilahnya save memory ini adalah hal-hal yang sifatnya umum atau sifatnya general gitu ya, membantu secara teknis gitu, bukan data sensitif. Artinya kita nggak nyuruh dia, tolong dong data ini disimpan dulu, nanti saya mau pakai lagi, jangan yang seperti itu mungkin Mas. Jadi atau mungkin yang kita simpan adalah data ini akan saya olah menjadi seperti ini, metodenya ini, begini. Nah, itu mungkin bisa kita simpan. Tapi kalau seandainya datanya ini, tolong nanti di-refer lagi di sesi berikutnya, mungkin sebaiknya enggak, Mas. Dan ketika saya mengunggah data pun, itu biasanya data itu saya ubah jadi teks. Dan itu saya hilangkan semua, mention kantor, mention data-data, ya istilahnya misalnya data. Contohnya di KPPN itu kan ada monitoring sakti, Mas ya. Monitoring sakti, SPM gitu. Saya cuma mau nyari tren penolakan gitu. Nah, kalau kalimat-kalimat penolakan itu kan kalimat depannya aja saya potong bisa gitu ya. Jadi saya ambil itunya saja. Jadi saya unggah cuma satu kolom itu, isinya kalimat depan penolakan. Nah, itu saya minta jadiin tren. Nah, kalau itu kan kalimatnya umum, masih aman gitu, seperti itu. Sama izin ya Mas. Di sini kan saya sekalian iseng buka ya. Di sini kan ada fitur yang connected apps. Oh iya. Connected apps ya di ChatGPT ya. Karena AI yang paling umum sekarang kan ChatGPT ya.
Untuk Mas Surya sendiri posisinya penggunaan connected apps ini apakah digunakan atau posisinya sementara belum gitu? Untuk saat ini saya belum pernah pakai ChatGPT selain dari websitenya sendiri, Mas. Oh iya, Meskipun, maksudnya, sorry Mas, Mm-mm. izin. Untuk yang Oke. connected apps ini terkait ini file uploads. Jadi di Oh setting iya, itu ada connected apps, kita bisa koneksi antara ChatGPT dengan Google Drive, OneDrive, yang personal iya, ataupun kantor gitu. Yang bahaya kayaknya kantor ya, iya, yang wajib tidak dipasang ya. iya. Kalau Mas Kalau Surya sendiri yang, kira-kira penggunaan. iya. Kalau saya sama sekali nggak pakai semuanya, Mas. Jadi nguploadnya Mas ya? manual. Nggih. Oke, Jadi siap. karena karena otomatis kan kalau kayak di HP itu kan ketika Hmm, kita mau ngunggah file dari album itu kan ada pilihan juga ya. ya, Mau akses ke seluruh album atau tidak. ya Atau betul. kalau di aplikasi yang lain di HP itu misalnya connect ke kontak, mau connect Ya kontak atau betul. tidak seperti itu ya. Nah, kan potensinya kan itu digunakan gitu ya, malah diunggah ke server mereka. Nah, saya sampai saat ini belum pernah menggunakan itu untuk connected apps-nya. Mungkin saya tertariknya nanti di ini aja sih Mas, yang kalau nggak salah di konektornya itu paling bawah itu Mhm, ada yang ya, GitHub. GitHub ya. Kalau GitHub itu kan Git- bisa untuk bantu kita istilahnya kayak mendeteksi Iya sih. kode-kode seperti itu ya. Tapi GitHub sendiri udah punya juga kalau nggak salah. Jadi Jadi double. ya kita gunakan seperlunya saja, Mas. Baik, siap. Terima kasih atas jawabannya. Ji, terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaan dan juga jawabannya karena waktunya sudah menunjukkan 9:08. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir kita untuk sesi hari ini. Maka para Guardians, demikianlah acara sharing session kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Gede Surya Sasmita, serta seluruh partisipasi aktif peserta sharing session kita pagi hari ini yang sudah bertanya dan juga hadir menyimak seperti itu ya. Nah, pada pagi hari ini kami juga menyampaikan pesan nih buat para Guardians terkait dengan keamanan cyber atau cyber security gitu ya pada sharing session kita hari ini, yaitu jagalah password kita layaknya kita menjaga sebuah sikat gigi kita ya. Pilih yang bagus, pilih yang unik dalam menjaga passwordnya, tidak mengandung data diri kita seperti keluarga atau organisasi. Jangan pernah share kepada siapa-siapa. Dan yang terakhir, seperti sikat gigi, selalu ganti secara berkala. Password juga demikian. Baiklah, semoga sharing session kita hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Bintang Velinia mewakili panitia yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Dan supaya nggak ketinggalan informasi dari MobCG, jangan lupa untuk follow Instagram kita di mob.cyber dan juga subscribe YouTube kita di MOF Cyber Guardian. Selamat beraktivitas kembali, teman-teman. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Terima kasih, Mbak.